komputer. Ya, baik, saya mulai terlebih dahulu ya. Jadi, kali ini kita akan praktekkan tentang bagaimana ya cara membuat daftar isi secara otomatis ya. Jadi, banyak kayak kasus yang telah saya temukan ya, baik itu semester awal, semester akhir ya. Jadi ada banyak membuat daftar isi itu kayak gini ya, daftar isi, daftar ini daftar isi ya, misalkan daftar isi. Terus di bawahnya kan biasanya ada bab satu. Biasanya kayak gini. Kalau bab satu titik 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 terus mungkin bab satu ada di halaman 4 ya, di halaman 4. Terus lagi bab satu ada apa ya, latar belakang. Titik titik lagi gitu. Nah, ini kan eh, tidak kayak apa ya, tidak efisien ya, ataupun tidak efektif ya. Kalau mungkin kayak gini, kayak gini, kayak gini kan mungkin yang pertama yang paling dilakukan kan yang pertama tidak rapi ya. Kenapa kok tidak rapi? Ya, kita kan nulis satu persatu, nulis satu persatu, terus mungkin halamannya akan berbeda dan lain sebagainya kan tidak efisien. Ya, oleh karena itu ya kita harus mempunyai mempunyai benar ya. Ini adik saya. Ini banget. Ya, kita mulai ya. Jadi kan kayak kayak gitu ya, kayak studi kasusnya kayak gitu. Jadi eh, kalau kita membuat daftar isi secara mungkin manual ya kayak gini. Ya, jadi kalau sudah bisa membuat daftar isi secara otomatis ya secara otomatis saja ya. Jadi yang kita lakukan, yang pertama kali kita lakukan, kita harus menyiapkan kayak kerangkanya terlebih dahulu ataupun frameworknya. Apa yang kita tulis terlebih dahulu. Kalau kita tulis di mungkin mungkin di makalah ya, kita tulis ya mungkin dari bab satu, terus ada bab 2 dan lain sebagainya. Nah, kita buat contoh ya, ini kan ada bab satu, terus latar belakang, manfaat, manfaat bagi akademik, dan bab 2 dan seterusnya. Nah, kita ya, kita harus punya apa namanya, kita harus bisa mengetahui ya, kayak bab satu ini di style apa ya. Ya, kita coba dulu bab satu. Ini kan stylenya normal ya, normal ya. Ini kan style ya. Jadi kita menggunakan style yang ada di sini ya. Ini stylenya normal semua. Kita style untuk bab satu itu heading satu ya. Lalu untuk bab-bab ini kan termasuk hitungannya kan dalam bab ya, bab bukan subbab ya. Jadi kita pakai heading satu. Lalu selanjutnya di latar belakang sampai tujuan dan manfaat ini kita pakai heading 2. Nah, di sini ada heading 2. Nah, heading 2. Lalu untuk manfaat bagi akademik ini heading 3. Ya, setelah itu ya, kalau kita sudah eh, custom ya, heading 1, 2, dan 3, kita rubah ya. Kita rubah untuk mungkin fontnya agar terlihat lebih akademis ya. Kita rubah Times New Roman 12, lalu fontnya juga di automatic ataupun di eh, warnai untuk warna hitam ya. Setelah itu kita juga numbering di sini ya, latar belakang sama eh, rumusan masalah kita numbering di sini ya, numbering, terus manfaat bagi akademik dan manfaat bagi peneliti kita juga numbering di sini ya, agar terlihat rapi.
Numbering apa ya? Di sini biasanya numbering gini ya. Nah, setelah itu ya, kita coba buat daftar isi ya. Ini kan secara manual ya. Kalau buat daftar isi secara otomatis, ya kita buat aja di sini di menu reference ya. Di menu reference, lalu kita klik tabel of content ya. Kan kita sudah pakai heading 1, 2, dan 3 kan tadi. Ya. Setelah itu kita pilih automatic tabel 2. Nah, ya kan? Tabel of content-nya sudah jadi ataupun daftar isinya sudah jadi. Tidak memakai daftar isi yang manual seperti ini lagi. Ya kan? Kenapa kok saya mencontohkan yang manual dulu ya? Karena saya menemukan ya banyak mahasiswa, banyak bahkan di tingkat saya, tingkat saya ya, bahkan yang mau skripsi pun ya, itu pakai membuat daftar isi itu kayak gini ya. Jadi kalau kayak gini itu nanti kalian akan bingung, kalian akan apa ya? Mungkin kalian akan memperlambat pekerjaan kalian. Kalau sudah kayak bisa menggunakan membuat daftar isi secara otomatis kan lama-lama lagi kan membuat kayak gini kan udah bisa. Nah, kelebihannya lagi ini kan dibuat satu halaman saja ya. Semisal ini ada di beberapa halaman ya. Ini kan di halaman 4 saja. Semisal ada di beberapa halaman. Ini saya bisa ya. Untuk bab satu kita pakai di halaman 4 ya, di halaman 3 ya. Terus bab 2 di halaman 4 ya, bab 3 dan seterusnya. Nah, kita acak di sini ya. Kita acak, kita acak, kita acak di sini ya. Sudah diacak ya kan. Coba uh, kita refresh ataupun kita update ya di sini. Update, update, click number non only. Nah, udah ya kan. Numbernya ataupun nomornya di sini juga ikut berubah ya kan. Nah, coba kita cek bab 1 di halaman 3, bab 2 di halaman 4, bab 3 di halaman 5. Coba kita cek. Bab 1 di halaman 3 ya kan. Bab 2 di halaman 4, bab 3 di halaman 5. Nah, kelebihannya seperti itu. Jadi saya harap kalian tuh harus bisa semuanya. Ini kan materi basic ya. Ya, banyak studi kasus yang saya temukan banyak yang menggunakan secara manual kayak gini ya. Jadi yang kayak gini tuh dihilangkan saja. Jadi jangan pakai yang kayak gini. Nanti takutnya tidak rapi yang pertama, dilihat itu tidak enak ya. Mungkin yang mungkin yang lebih efisiennya ya kalau kayak gini kan nanti kalau semisal ya nomor di halamannya berubah juga ikut berubah gitu ya. Jadi kita harus memakai yang secara otomatis. Kita hapus dulu di sini. Di situ kita membuat eh, membuat setelah membuat daftar isi ya, kita harus setelah membuat daftar isi ya. Kalau kita sudah kayak gini, membuat daftar isi, lalu kita membuat daftar gambar. Kita coba buat daftar gambar ya. Masih jelas suara saya ya? Halo, halo. Cek. Halo. Mas, Pak. Jelas ya? Masih ya, aman ya. Ada suara kipas mungkin ikut kedengar. Ya, jadi saya sudah menyiapkan beberapa gambar di sini ya. Jadi gambarnya bebas. Nanti eh, juga latihan kalian juga bebas ya. Jadi nggak harus gambar yang kayak gini ya. Boleh gambar yang kalian dapatkan dari internet, dari apapun ya. Nggak harus gambar yang sama seperti saya ya. Bahkan kalau kalian punya makalah pun nggak apa-apa buat contoh ya. Saya pengen lihat seperti sejauh mana kalian itu bisa ya. Kayak membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu seperti apa. Nah, untuk membuat daftar isi yang saya contohkan tadi ya, itu membuat daftar isi ya, kita
pakai yang namanya style ya. Style di sini ya. Stylenya kita rubah dari normal ke heading satu, heading 2 dan heading 3 tergantung peletak peletak jadi babnya, subbabnya, sub-subbabnya itu seperti apa. Jadi kita harus mengetahui ya. Jadi yang kayak gini loh. eh, Babnya seperti apa ya kan. Ini kan bab, ini kan subbab, terus ini kan sub-subbab. Jadi dibedakan ya, dibedakan. Kalau bab itu kita pakai heading satu ya. Subbab pakai heading 2 terus sub-subbab pakai heading 3. Semacam itu ya. Jadi harus paham. Asal-asalan pakai stylenya ya. Setelah kita membuat daftar isi ya, kita melakukan next step selanjutnya yakni membuat daftar gambar. Gimana cara untuk membuat daftar gambar? Eh, kita kan dari daftar isi kan memakai style ataupun memakai heading. Yang memakai heading ya. Lalu untuk gambar kita itu memakai yang namanya eh, caption ya. Jadi di sini kan digambar. Lalu bisa pakai klik kanan di insert caption ya. Di sini kan ada insert caption. Kalau pakai di menu reference ya, di insert caption. Nah, figur satu kalian bisa rubah, bisa tidak ya, tergantung kalian pengennya gimana. Kalau saya itu lebih enaknya ya, kalau bahasa Indo ya bahasa Indo. Ya, gambar. Ini gambar, gambar. Ini gambar ya. Gambar satu ya. Gambar satu terus di gambar satu terus di gambarnya apa di oke ya. Atau kayak gini ya. Di insert caption, terus gambar satu, terus di sini juga nggak apa-apa ya. Gambar ICT ya. Ini di oke ya. Lalu ini lagi. Nah, kalau kayak gini sudah otomatis next step gitu loh. Kalau gambar satu ya nanti kalau kita menambahkan insert lagi ya, nanti akan muncul di gambar dua. Gambar dua ICT 2 ya gitu. ICT atau ICT psikologi gitu ya. Nih, di oke. Ya. Terus hmm, bebas ya kalian pakai gambar apapun. Ini di oke. Ini gambar apa ini? Gambar rumah ya, villa. Kalau sudah kita caption kayak gini ya, coba kita rubah. Nggak usah dirubah, nggak apa-apa ya. Contoh saja. Kalau sudah di caption kayak gini, kita buat daftar gambarnya. Kalau di daftar gambar kan letaknya di bawah daftar isi ya. Kita letakkan di sini daftar gambar, ya kan? Kita buka di menu reference ya. Di sini kan ada menunya ya. Home, insert, design, layout, reference. Kalau sudah kayak gitu, kalau sudah kita insert, ya kita klik insert table of figures di sini ya. Lalu kita pilih caption labelnya itu tadi kita tulis apa. Nah, kita akan tulis gambar di sini. Jadi fungsinya gambar. Lalu di oke. Nah, muncul kan di sini. Daftar gambar. Muncul kan seperti ini. Lalu kita coba nih, coba dan secara otomatis juga nanti ya, secara otomatis gambarnya juga ikut berubah nomor gambarnya ya. Kalau gambar ICT tadi nomor berapa? 8, ICT psikologi ilmu gizi 99. Coba kita cek. Gambar 8, gambar ICT ya. ICT psikologi dan ICT ilmu gizi nomor 9. Dan villa juga nomor 10. Ya kan? Enak kayak gini. Enggak kita ribet-ribet membuat secara manual lagi ya kan.
Gitu ya. Jadi untuk merubahnya juga kita rubah insert tabel lagi nanti kalau ada update ya. Kalau kita update update di daftar isi kan ada update tabel nih, ya kan? Kalau di daftar gambar ya kita update di sini, insert ini. Jadi kita update di sini, update tabel ya. Kita rubah coba. Kita rubah, kita pisah ya. Kita pisah ICT ini di gambar 8, di nomor 8 ya. Psikologi di nomor 9 ya. Kalau di ilmu gizi di nomor 10 ya. Villa di nomor 11 ya. Kita coba update ya. Update di sini. Kalau data di sini kan ada update ya, ada update di sini ya. Kalau di daftar gambar ya, kita tuh date-nya di sini ya, update tabel ya, update tabel. Terus update back number only. Secara otomatis terubah ya. 8, 9, 10, 11. Ya kan? Tinggal kita rubah gitu. Pokoknya agak lebih jelas ya. Itu ya, untuk daftar gambar. Lalu next step-nya ya kita paham nggak? Paham ya? Kecepatan nggak ini? Aman? Kecepatan atau enggak? Andrian? Aman, Pak. Kecepatan. Aman ya? Paham. Oh, kayak oke. Paham, Pak. Ya, next step ya. Jadi kita ada berapa step? 4 step ya. Orang tua, ini step yang pertama tadi membuat daftar isi ya. Terus step yang kedua membuat daftar gambar, step yang ketiga membuat daftar tabel. Nah, ini ada beberapa tabel dan tentunya nanti kalian juga bebas bebas membuat tabel seperti apa, bahkan makalah kalian pun nggak apa-apa buat ya. Makalah kalian kalau kalian sudah paham ya, kalian buat gak apa-apa. Kalau pengen buat dari awal ya monggo ya. Membuat dari sudah ada, yang dari sudah ada nggak apa-apa. Tapi harus disertakan kayak gini, harus menyertakan cara pembuatannya seperti apa dari awal sampai akhir. Ya, saya pengen ngerti aja sejauh mana ya, kalian bisa gitu loh. Ya, di insert tabel, insert gambar tadi ya kita buat seperti itu ya. Kita juga buat di insert apa? Daftar tabel juga ini ya, seperti tadi ya, daftar gambar ya. Kita buat di insert caption. Nah, ini kan ini kan uh, stylenya captionnya kan masih gambar ya. Nah, kita rubah di sini. Kan ini sudah gak gambar, sudah tabel ya. Nah, kita rubah di tabel. Hmm, tabel. Oke. Nah, terus tabel apa yang pertama? Tabel data, data science. Terus di oke, ya kan? Terus ini lagi, insert lagi, tabel data mining. Oke, ini lagi di insert lagi, tabel data analis. Ini juga di insert data statistik, statistik. Di insert. Kalau sudah kayak gini ya, kalau sudah di insert caption tadi, ya insert captionnya bagaimana? Di menu reference, di insert caption, ataupun kalian bisa klik tabelnya. Di sini mungkin ada insert caption di sini ya. Begitu pun juga gambar ya. Gambar juga ada insert caption di klik kanan. Nah, klik kanan insert caption. Lalu kita coba buat daftar tabelnya. Jadi urut ya. Pokoknya urutannya dalam dunia akademik eh, kebanyakan ya begini. Yang pertama daftar isi, kedua daftar gambar, lalu daftar tabel. Nah, kita buat daftar tabel. Daftar tabel. Kita buat di sini. Times. Nggak usah underline ya. Nah, kalau sudah kita coba
buka di menu reference seperti tadi ya. Seperti untuk membuat daftar gambar ya, kita di daftar tabel juga kita klik di menu insert table of figures di sini ya. Nah, otomatis kalau kita buat tabel ya, caption tabelnya juga ada di tabel ya. Ataupun kalau kalian tidak menemukan, kayak kalian cari di sini. Ya, ada banyak ya, sesuai apa yang kalian ketik tadi di insert caption. Saya kan ketik di tabel ya, tabel, biar nggak sama ya. Tabel di sini kita oke. Nah, otomatis akan ada di sini, ya kan? Coba kita pisah ya. Data Science 12 tuh data Science dan data mining di nomor 12, data analis dan data statistik di nomor 12. Coba kita pisah ya. Pisah-pisah satu persatu ya. Data Science kita pisah di nomor 12, data mining kita pisah di nomor 13, data analis kita pisah di nomor 14, data statistik kita pisah di nomor 15. Coba kita pisah dan kita lihat hasil update-nya ya. Nah, kita update cara update-nya di sini ada menu update tabel, lalu update pack number only ya. Oke, nah otomatis akan terupdate nomornya ya. Kita nggak perlu lagi buat yang semacam kayak gini lagi ya, pakai titik 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 terus pakai nomor gini. Jangan sampai ya, pokoknya di semua mahasiswa yang mengikuti pelatihan saya ya, yang saya lihat pokoknya jangan sampai membuat daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu secara manual lagi ya. Pokoknya saya tekankan begitu. Saya lihat progres kalian dari awal sampai akhir pokoknya. Nah, gini ya. Ini. Oke. Langkah ketiga, 1, 2, 3 sudah selesai ya. Ada yang perlu ditanyakan? Hmm? Gimana ya? Izin bertanya, Pak. Ya, Jaki ya. Untuk halaman dari daftar isi sama daftar gambar sama daftar tabel itu pakai Romawi atau ikut halaman itu? Daftar gambar ya. Daftar gambar dan daftar tabel ya. Sama daftar Nomor isi halaman. juga. Kalau di kalau di makalah, kalau pengalaman saya ya, kalau tulis karya, tulis ilmiah, proposal dan sebagainya itu kalau pemakaian angka Romawi itu di kata pengantar itu biasanya kata pengantar, terus kata persetujuan, lembar pengesahan begitu. Kalau untuk daftar isi sampai daftar gambar dan daftar tabel itu pakai angka kayak gini ya, angka biasa ya. Gitu. Untuk akar Romawi itu biasanya dia kata pengantar sampai sebelum daftar isi. Ya. Di sini biasanya, di sebelum daftar isi. Ya. Untuk angka Romawi. Itu Zakia, apakah Oke, sudah baik, menjawab? Pak. Terima kasih. Hai, ada yang tanyakan lagi sebelum kita lanjut di step terakhir? Iman, sebelum kita lanjut step terakhir ya, eh, coba saya bukakan data ya. Data di sini saya punya data mailing. Nah, kita di step terakhir kan buat mailing nih ya, buat mailing. Buat mailingnya itu kayak gini, mailing kan. Kelihatan? Kelihatan nggak? Mailing kan eh, lebih tepatnya kan kita membuat suatu data itu skalanya itu banyak gitu loh. Kita itu harus membutuhkan ataupun mengetik banyak data di situ. Nah, kalau kita punya kayak gini, kalau niche kita ketik satu persatu.
Kalau kalian ngetik ada datanya itu 1000, ya kan? Itu kan eh, membutuhkan banyak waktu kan? Membutuhkan banyak waktu, banyak tenaga, banyak pikiran, banyak ketelitian. Kalau kalian nggak teliti, kalau pakai cara manual ketik satu persatu, copy paste satu persatu, itu kan rentan dengan kesalahan ya. Jadi dengan adanya mailing ya, dengan adanya mailing, maka daripada itu dengan adanya mailing kita lebih mudah ya meletakkan meletakkan suatu form. Di sini ada contohnya form usulan program Indonesia Pintar di sini. Ada banyak data di sini ya. Kita bisa memasukkan satu form tinggal klik-klik ya. Di sini kan ada sudah saya isi ya. Ada NIS, nama siswa, NISN, tanggal lahir, kelas, nama ibu, dan alamat. Kalau kalian sudah punya data seperti ini, ya saya bukakan datanya. Di sini saya punya data. Bentar ya, saya punya data di Excel ya. Jadi saya tunjukkan datanya terlebih dahulu. Kelihatan datanya? Kelihatan nggak? Lu kelihatan? Sudah, Kelihatan Kak. nggak ya? Nah, Kelihatan. datanya itu semacam ini. Datanya itu seperti ini. Jadi kan saya tadi kan punya NIS, punya nama siswa, NISN, tanggal lahir, nama ibu, dan lain sebagainya. Nah, saya sudah punya data di sini. Nah, data tersebut kita harus sebelum kita membuat data di sini, kita itu harus kayak insert tabel terlebih dahulu gitu loh. Eh, nah, insert tabel kayak gini. Di sini kan ada menu insert nih. Nah, insert tabel. Oke, ya. Kita tinggal pilih kolom mana. Kalian nggak harus sesuai yang punya saya gitu nggak apa-apa. Kalian bisa custom mungkin nama mahasiswa gini kan, nama mahasiswa. Harus harus kayak gini, harus menggunakan tabel kayak gini. Terus biasanya di nama mahasiswa ada NIM ya, terus prodi, eh, fakultas ya kan. Kayak gini nggak apa-apa ya, kayak gini nggak apa-apa. Kalian eh, harus kayak insert tabel terlebih dahulu. Kalau nggak insert tabel nanti datanya di ini nggak bisa dibaca ya. Jadi harus kayak gini dulu ya. Kalau sudah kayak gini kita isi datanya ya. Kita baru isi datanya. Nah, saya kan punya di sini, punya data di sini. Ya, data di sheet 1, di sheet 2 ini ya. Nah, datanya sudah lengkap. Tadi ada NIS, nama siswa, NISN, tanggal lahir, kelas, nama ibu, dan alamat. Di sini sudah saya punya data, tinggal dimasukkan ke dalam mailing ya. Harus kata kuncinya di sini ya. Kata kuncinya itu harus punya yang namanya data ya, sesuai dengan data yang ada di form tadi. Data yang ada di mailing tadi. Kalau nama ya kalian masukkan nama di situ, NIM ya NIM ya, terus prodi ya prodi, terus fakultas ya fakultas, gitu ya. Jadi di sini kan saya tadi mempunyai nama, NISN, tanggal lahir, sampai alamat ya. Kalau sudah kayak gini ya, kita close, di save ya, di save. Lalu kita buka mailing tadi. Kita buka mailing. Nah, di latihan kita buka mailing, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Lu kelihatan? Ya, Kak. Kelihatan Iya, kelihatan. betul. Kelihatan. Oke. Nah, untuk uploadnya kan tadi berbentuk Excel kan. Nah, kalau kita cara uploadnya kita di menu mailing ya. Kita buka select di sini ya. Terus use and accepting ya. Kita buka di sini use and. Nanti kita cari. Tadi kita buat di apa tadi? Data mailing di sini. Lalu open. Lalu sheet berapa yang tadi kita buat? Saya buat di sheet 2 ya. Nah, otomatis sudah terupload kan.
Kalau sudah terupload, kita sesuaikan ya di insert merger field di sini. Nah, sesuaikan dengan yang ada di sini. Kalau NIS ya NIS ya. Kalau nama siswa, NISN, NISN ya. Tanggal lahir, kelas ya juga kelas, nama ibu juga nama ibu, alamat juga alamat di sini. Kalau sudah sesuaikan ya, kalau sudah disesuaikan dan sudah sama ya. Nah, eh, saya berikan kata kunci lagi. Kalau kalian pengen sama ya, kalian itu harus samakan form yang ada di Word, samakan tabel yang ada di Excel ya. Jadi kalau kalian nulis di sini NIS ya, di tabel Excel juga harus kalian tulis NIS ya. Jangan nomor induk siswa begitu. Nanti bingung kalian ya. Kalau ini kan enak ya kan, sesuai gitu kan. Ini juga NIS, nama siswa, NISN, NISN, tanggal lahir, kelas juga kelas, nama ibu juga nama ibu, alamat juga alamat. Nah, kalau sudah kayak gini, kita preview, grade. Nah, data yang ada di Excel tadi otomatis sudah ada di sini ya. Terus kita tinggal klik di sini, tinggal satu kali klik, klik ya, berubah kan? Klik, 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 klik ya kan? Udah berubah semua. Kalau datanya ada 1000, ya udah Excel 1000 ya, ini 1000 gitu loh. Ya kan? Tinggal klik, klik, klik doang, udah jadi ya kan? Kita nggak perlu lagi ngetik satu persatu, copy paste satu persatu ya. Tinggal kita upload di menu mailing, udah udah sesuai dengan eh, apa yang kalian punya di data di Excel. Itu pun juga nanti biasanya ya, mailing ini kan biasanya banyak digunakan di membuat untuk daftar undangan ya. Contohnya di sini nama terus undangan ya. eh, Undangan di sini, undangan. Undangan biasanya ada apa? Ada nama, ada alamat. Nah, sini ada nama dan alamat, ya kan? Ya tinggal kita klik aja nama tadi di menu mailing, di insert merger, nama dan juga alamat. Ya udah, alamat. Udah, tinggal klik review, udah. Namanya udah jadi, ya kan? Alamatnya, nama, alamat, apapun data yang dibutuhkan ada semua di sini, ya kan? Di situ. Kalian bebas nggak harus kayak gini nggak apa-apa. Kalian ada di 4 form juga nggak apa-apa. Yang saya contohkan tadi ada nama mahasiswa, terus NIM, terus fakultas, prodi dan lain sebagainya. Kalian bisa custom nggak apa-apa di pecah nggak apa-apa. Nggak harus sesuai data yang ada nggak apa-apa. Kalian punya data apapun itu kalian buat di sini. Entah itu data penjualan, data eh, penarikan, data apapun itu kalian buat di sini. Data kalau psikologi mungkin data eh, pasien-pasien ya gitu nggak apa-apa. Kalau di ilmu gizi daftar mungkin takaran dari resep gitu nggak apa-apa. Kalian buat ya di sini. Daftar resep di sini nggak apa-apa. Sesuai dengan kebutuhan kalian aja ya. Ya, gitu ya. Nah, ini untuk step keempat ataupun terakhir sudah selesai. Ada yang tanyakan? Aman semuanya? Izin tanya Pak. Ya, Zaki ya. Cuma Oh, nanya ini sih, apa kan itu yang ada alamat itu kan kayak panjang banget. Terus akhirnya yang nah, terakhir itu ada di bawah alamat itu nggak apa-apa dah. depan. Kalian
kamu buat kayak ini dah, alamat ini dah. Bukan yang atas. Oh, yang Kan atas itu. bangkalan itu jadi kayak kurang rapi gitu loh. Udah. Oh, di sini kalian bisa kamu bisa kecilin aja nggak apa-apa. Nah, kecilin di sini. Nah, di sini kan kecil nih. Ini kurang rapi juga sih. Nah, ini alamatnya nggak 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 panjang-panjang juga nggak apa-apa ya. Kayak gini juga nanti akan kecil sendiri. Di mailing nah, sama saja sih. Ya, nanti di custom lah ya. Di custom sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ya, bisa kalian apa bisa dihapus juga kok. Di sini mungkin Surabayanya dihapus gitu kan. Surabayanya dihapus. Udah dihapus. Nah, udah. Tinggal warna colo aja gini. Nah, pengen rapi ya. Kalau pengen lengkap ya nggak usah dihapus nggak apa-apa. Langsung ini semisal nih yang kalian butuhin ini tinggal di print gini nggak apa-apa. Terus kalian butuhkan atau di screenshot atau buat PDF ya sesuai ya kebutuhan ya. Gitu Jaki ya. Ada yang tanyakan lagi untuk menu mailing? Iya, kayak gitu. Tapi soalnya biasanya kan ada yang di apa di pas di spasi gitu jadi sampai di bawahnya itu. Oh, oh iya bisa biasanya begitu. Ya sesuai custom ya, sesuai kebutuhan ya. Iya Bapak, terima kasih. Oke Jaki ya. Dan tanyakan lagi apa sudah beres? Nah, itu tugasnya ya, tugasnya ya semacam yang saya praktekkan tadi. Jadi tugasnya mempraktekkan apa yang saya praktekkan ya, saat dari awal sampai akhir. Cara membuat daftar isi secara otomatis, cara membuat daftar tabel secara otomatis, daftar gambar secara otomatis, lalu yang terakhir mailing ya. Nanti rekordannya saya kirim di grup ya, bentuk link ya. Bisa kalian buat belajar, bisa kalian buat referensi ya. Dan ini eh, libur kan, nggak ada tugas kan. Jadi secepatnya minta deadline hari apa? Ini hari Rabu. Hari Jumat, malam Jumat, gimana? Beres? Jumat malam aja. Atau malam Sabtu? Adakah apa ada penawaran lagi? Cukup? Oke, fix. Jumat malam Sabtu ya. Jumat jam 12. Ya, Jumat jam 12 harus selesai semuanya. Pengumpulan ada di Google Classroom, bisa dikumpulkan, diupload ya, videonya diupload di Drive ataupun di YouTube. Kalau kalian PD ya upload di YouTube. Ya, Arif Billah, tanya. Pak, izin bertanya. Ya, Untuk data mailingnya 5 aja cukup nggak, Pak? cukup. Apa sesuai kebutuhan Arif ya. Kalau Arif butuh 1.000 ya nggak apa-apa 1.000. 5 aja, Pak, cukup. Baik, terima kasih. Oke, Arif. Sama-sama. Ya, pokoknya begitu ya. Jadi, tugasnya, tadi siapa tadi? Ya, siapa tadi yang ngomong? Tadi ada yang minta hari Jumat malam Sabtu ya. Ada terakhir Jumat malam Sabtu pengumpulan di Google Classroom. Habis ini saya buatkan Google Classroom. Pengumpulannya lewat pengumpulannya lewat link ya. Kalau kalian PD, kalian buat kalian upload di YouTube ya. Kalau kalian kurang PD, di upload di Google Drive. Kalian bisa sharing ya. Sharing untuk semuanya ya. Bisa sharing untuk semuanya. Bisa saya bisa lihat ya. Kalau sharing untuk sendiri kan kalian hanya bisa untuk sendiri yang lihat privat begitu kan. Kalau untuk semuanya kan saya bisa lihat ya. Jadi saya habis ini buatkan Google Classroom untuk Fakultas Psikologi dan Kesehatan di Prodi Psikolog dan Ilmu Gizi. Ya. Ditanya lagi? Saya mau tanya, ini kan ada 4 tugasnya. Itu langsung dijadiin satu video. Jadi kan satu video nggak apa-apa, gabung nggak apa-apa, Itu kan. dipisah-pisah nggak apa-apa, sesuai dengan stepnya nggak apa-apa. Dipisah step, maksudnya step 1, step 2, step 3, 4. Itu nggak apa-apa. Ya, Berarti tergantung kalian bebas. jadi satu video nggak apa-apa ya? Nah, tidak dijadikan satu video juga nggak apa-apa.
Bebas kreasi Terima kalian lah kasih. ya. Oke, Andren ya, Andren. Pak mau nanya ini videonya harus formal atau terserah kayak ngevlog itu nggak apa-apa. Formal juga boleh, vlog juga boleh. Kayak kalian buat opening, halo guys, nama saya gini 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 nggak apa-apa. Formal juga nggak apa-apa. Kalian ya sesuai ekspresi kalian aja lah ya. Saya nggak harus formal-formal banget, nggak apa-apa. Yang penting tugasnya sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi ya. Ya, sesuai sesuai nggak pemahaman kalian itu sudah yang sesuai dengan saya harapkan nggak gitu. Itu sih. Jadi nggak nggak harus saya beri standarisasi untuk kayak gimana gimana ya. Itu Andren. Baik Bapak, terima kasih. Ya Andren. Dan ada lagi? Kalau sudah cukup. Oh iya, rekamannya saya stop.